Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memasuki pembelajaran keempat ya anak-anakku kelas 4A. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita baca doa dulu yuk Kak yuk. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rizki pemahaman. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Yuk jawab bersama-sama. Alhamdulillah, luar biasa. Terus semangat bersama Al-Quran. Lebih bahagia. Allahu Akbar. Betul. Insan Robani, cerdas, mandiri, ceria. Nah, kakak-kakak di pagi hari ini udah pada mandi belum? Semoga sudah pada mandi, sudah keadaan sarapan semuanya, sudah siap untuk belajar. Sekarang buku tematiknya sudah disiapkan belum? Yuk, yang belum disiapkan buku tematiknya, ayo disiapkan dulu buku tematiknya. Pensil atau pulpennya boleh disiapkan, atau yang punya stabilo boleh dibawa juga, stabilo ya, boleh dibawa. Yuk disiapkan ya buku tematik, alat tulisnya jangan lupa dibawa. Kalau sudah dibawa, kita sekarang masuk ke pembelajaran 4. Kalian boleh membuka halaman 28 ya. Yuk dibuka dulu halaman 28. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, semoga setelah kita belajar, kalian dapat mengidentifikasi keberagaman budaya daerah yang terikat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, kalian mengetahui tentang keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di lingkungan sekitar. Jadi kalian bisa nih ya, tujuan akhir pembelajaran kita hari ini, kalian bisa nih. Kalian bisa mengetahui tentang keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di lingkungan kalian. Pastikan di lingkungan kalian ada yang memiliki agama yang berbeda dengan kalian. Ada juga yang latar belakang budayanya berbeda dengan kalian. Nah, nanti kalian bisa pelajari semuanya hari ini insya Allah ya. Kita lanjut ya Kak. Nah, dalilnya masih sama juga seperti yang kemarin di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah menciptakan kita seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Nah, jadi di ayat Al-Quran pun Allah sudah menerangkan ya Kak, kalau kita diciptakan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi berbeda itu nggak apa-apa. Oh dia laki-laki, dia perempuan ya. Itu sudah nggak apa-apa karena kita sudah diciptakan oleh Allah ya. Yuk kita boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, di pembelajaran 4 ini kalian bisa membaca mandiri tentang tari saman di halaman 28 sampai 29. Nah, di sini tari saman adalah tarian suku Gayo dari Nagro Aceh Darussalam. Tarian ini biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa penting dalam upacara adat. Syair dalam tarian saman menggunakan bahasa Gayo. Nah, dari tari saman adalah tarian suku Gayo dari Nagro Aceh Darussalam
Itu merupakan gagasan pokok ya, Kak. Kemudian dijelaskan lagi syair dalam tarian saman menggunakan bahasa gayo. Nah, kalimat tersebut merupakan gagasan pendukung. Kalian bisa tulis di Ayo Berlatih ya. Kalian sebelum melanjutkan pembelajaran ini, kalian boleh baca dulu dan kalian boleh kerjakan yang Ayo Berlatih ya. Kerjakan secara mandiri, tidak perlu dikumpulkan. Ini untuk kalian latihan ya. Insya Allah mudah ya Kak ya. Tadi sudah Ibu sampaikan, Ibu ulangi lagi ya. Contoh gagasan pokok di paragraf yang akan kalian baca. Gagasan pokok di paragraf pertama, tarian saman adalah tarian suku Gayo dari Nanggroe Aceh Darussalam. Itu merupakan gagasan pokok. Kemudian gagasan pendukungnya, syair dalam tarian saman menggunakan bahasa Gayo. Kalimat tersebut merupakan gagasan pendukung. Insya Allah paham ya Kak, tinggal 3 paragraf lagi kalian bisa mengerjakan secara mandiri. Bu Dita yakin kalian sudah bisa dan sudah pintar-pintar ya. Semangat kakak-kakak kelas 4A. Nah, kalian kalau mau melanjutkan pembelajaran, kalian selesaikan dulu bacanya ya Kak ya. Boleh di-pause dulu ya. Jika sudah selesai membaca dan sudah menulis di Ayo Berlatih, kalian boleh play lagi nih video yang Bu Dita buat ya. Nah, sekarang di halaman 30. Yuk kita buka halaman 30. Tentang apa nih? Tentang ayo lakukan. Kok Bu Dita menyuruh kalian siapkan stabilo ya? Ada apa ya? Nah, yuk kalian boleh menyiapkan stabilo atau pensil. Kalau tidak punya boleh pulpen juga nggak apa-apa. Untuk menggarisbawahi kalimat yang penting. Nah, di halaman 30 ini terdapat kalimat-kalimat yang penting yang perlu kalian ketahui. Kemudian, lihat di gambar Kak, kok ada gambar sapu lidi nih? Apa ya maksud Bu Dita? Kok ada gambar sapu lidi? Nah, kita pahami dulu yuk Kak, yuk yang halaman 30 kalian menyimak apa yang Ibu baca. Salah satu nilai yang didapat pada tari saman adalah kekompakan dan kebersamaan. Meskipun terdapat keragaman pada penarinya, tetapi karena dilakukan secara kompak akan menghasilkan sesuatu yang menarik dan indah. Begitu pula dengan kehidupan nyata, hidup ini penuh dengan perbedaan dan keragaman. Keragaman dapat kita jumpai di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Keberagaman akan terasa indah jika dilandasi rasa kebersamaan atau persatuan dan kesatuan. Apa yang dimaksud persatuan dan kesatuan? Nah, sama tuh ya, seperti yang digambar. Sapu lidi contoh sebuah persatuan dan kesatuan. Maksudnya apa nih? Nah, ini. Nah, ini untuk menjelaskan persatuan dan kesatuan, kamu dapat mengetahuinya melalui kegiatan berikut. Di rumah kalian ada sapu lidi enggak? Nah, jika ada sapu lidi, kalian bisa mengambil sapu lidi. Biasanya disapu buat di luar atau buat sapu kasur ya. Ambillah satu lidi, sapu tersebut lalu patahkan. Ya. Ambil sapu lidinya satu batang aja, kemudian kalian patahkan. Kemudian setelah kamu patahkan yang satu tadi, sekarang kalian patahkan sapu lidinya semua. Bisa nggak? Nah, bingung kan? Kenapa nggak bisa? Oke, yang kedua. Sekarang kegiatan yang kedua ya. Kita amati. Tadi kan kamu udah mematahkan satu batang lidi. Sekarang ambil lidi yang baru. Sapulah sampah yang ada di sekitarmu dengan sapu lidi.
Ambil ya, satu lidi dulu nih. Kira-kira kalau satu lidi digunakan untuk menyapu bersih atau tidak? Nah, kemudian udah dicoba. Kemudian sekarang sapu lidi yang banyak kalian gunakan untuk menyapu di luar. Menyapu daun-daun, menyapu rumput-rumput, menyapu sampah-sampah. Bersih nggak kira-kira? Nah, jadi kalau satu batang saja, satu lidi digunakan untuk menyapu tidak bisa digunakan. Karena apa? Tidak berfungsi dengan maksimal. Tetapi jika sapunya digunakan secara bersama-sama, jadi apa? Jadi bisa digunakan. Menyapu bisa bersih, ya. Sama juga seperti yang tadi. Kalau satu batang lidi dipatahkan, gampang atau tidak? Gampang, betul sekali. Tetapi kalau sapu lidi yang banyak itu seperti di gambar Budita, kita patahkan dengan kedua tangan kita, bisa atau tidak? Tidak bisa karena sapu lidinya itu secara bersama-sama mereka utuh, sulit untuk dipatahkan. Yuk, sekarang kita lihat lagi paragraf yang ketiga. Nih, kalian siapkan pensil ya, garis bawahi. Sapu lidi menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, sehingga memiliki kekuatan yang besar. Satu lidi akan lebih mudah dipatahkan daripada seluruh lidi pada sapu lidi. Selain itu, satu lidi tidak bisa digunakan untuk menyapu. Kita perlu puluhan atau ratusan lidi untuk menyapu. Lidi-lidi tersebut harus diikat menjadi sapu lidi. Setelah menjadi sapu lidi, kita baru bisa menggunakannya. Nah, persatuan dapat diartikan, nih kalian garis bawahi juga ya kak. Persatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang disatukan. Kekompakan sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Persatuan tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok, akan tetapi lebih mementingkan kepentingan umum. Nah, ini persatuan, lebih mementingkan kepentingan umum, tidak melulu mementingkan diri sendiri. Misalnya, dalam sebuah kelompok pramuka, kita terdiri dari 5 orang. Dari 5 orang, kemudian hanya terdapat satu botol aqua, satu botol air mineral. Kemudian 5 orang ini haus semua, tapi yang punya botol cuma satu. Kemudian teman-temannya haus. Nah, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah nggak apa-apa, membagi teman-teman dengan air yang sama, sedikit, tidak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting mengutamakan kepentingan umum untuk kebersamaan. Insya Allah paham ya. Yuk kita lanjut lagi ke halaman 31 nih. Contohnya kalian boleh tulis ya kak. Siapkan pensil atau pulpen. Nah, ayo berlatih. Nah, di ayo berlatih perlu kalian lihat ya kak, ada tabel, ada kotak, 2 kotak kosong. Yang pertama, sikap persatuan dan kesatuan. Nah, kalian boleh tulis. Contoh sikap persatuan dan kesatuan adalah kalian tulis ya, menghargai adanya perbedaan suku. Mau teman kalian berasal dari suku Sunda, gak apa-apa temenan. Dari suku Bali, gak apa-apa temenan juga. Karena apa? Sama-sama Indonesia ya. Mau teman kalian beragama Katolik, tidak apa-apa, sama-sama berteman, sama-sama saling menghargai ya kak. Kalian boleh tulis ya, menghargai adanya perbedaan suku. Sudah ditulis semua?
Kemudian di kolom yang satu lagi, yang paling sebelah kanan. Kolom yang sebelah kanan, bukan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, kalian boleh tulis, contoh bukan sikap persatuan dan kesatuan adalah mencela suku atau agama tertentu. Contohnya, kamu mah dari suku Aceh, aku nggak mau main sama kamu. Boleh tidak, Kak? Tidak diperbolehkan seperti itu karena itu merupakan sifat tidak terpuji. Di sini kita diajari untuk apa? Untuk menghargai perbedaan suku. Karena mereka masih sama-sama di Indonesia. Masih sama-sama keluarga kita. Satu bangsa, satu nusa. Ya. Kalian boleh tulis di kolom yang sebelah kanan. Mencela suku atau agama tertentu, ya. Sudah ditulis semua? Boleh kita lanjut lagi. Sekarang ayo belajar halaman 31, 32, 33, dan 34. Sekarang kita buka dulu halaman 31. Nenek moyang kita berasal dari mana nih? Dari mana nenek moyang kita? Apa nenek moyang kita? Seorang pelaut? Ada lagunya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung ruang samudera. Betul nggak ya? Betul nggak ya? Yuk kita mulai baca bareng-bareng bersama-sama ya. Nih, Bu Dita sudah rangkum. Menurut para ahli, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yuan, dari Tiongkok Selatan. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia terbagi dalam gelombang. Gelombang pertama sekitar tahun 200 atau 500 sebelum Masehi. Nah, kalau di halaman 32, boleh kalian buka halaman 32. Kita lihat, nah itu ada peta gelombang kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, ya. Jadi, menurut para ahli sejarah, nenek moyang kita berasal dari Tiongkok atau berasal dari Asia. Nah, kita lihat lagi nih ya. Arah persebaran gelombang pertama terdiri dari 2 jalur. Jalur pertama dari Yuan melalui Filipina menyebar ke Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Jalur kedua dari Yuan melalui Malaysia, kemudian Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lainnya. Nah, sekarang ada juga nih Kak, macam-macam suku bangsa di Indonesia. Kira-kira ada apa aja ya macam-macam suku bangsa? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini dia. Macam-macam suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, ada suku bangsa Negrito. Kita bisa lihat ya gambarnya yang paling sebelah kanan paling atas. Gambar pertama itu merupakan suku bangsa Negrito. Suku bangsa Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu. Suku bangsa Negrito terdapat di Afrika Tengah dan Semenanjung Melayu yang dikenal dengan nama orang Semang. Ciri suku bangsa Negrito yaitu sama dengan Tapiro ya, di Papua, yaitu kulit hitam, rambut keriting, dan tubuhnya pendek. Sekarang yang nomor 2, suku bangsa Wedoid. Nah, gambarnya yang kedua ya Kak, yang tengah. Ciri suku bangsa Wedoid sama dengan suku Kubu di Jambi, Gayo di Danau Air Tawar, Mentawai di Kepulauan Mentawai, dan Toala di Sulawesi. Mereka mempunyai ciri tubuh sedang, kulit sawo matang, dan rambut hitam.
Jadi, penduduk asli yang mendiami kepulauan Indonesia adalah bangsa Wedoid dan Negrito. Jadi, dua bangsa ini adalah bangsa asli Indonesia yang pertama kali menginjak kaki di Indonesia. Selanjutnya ada suku bangsa Melayu, gambarnya yang paling terakhir, gambar ketiga. Suku bangsa Melayu merupakan pendatang yang tersebar menempati daerah di kepulauan Indonesia. Bangsa Melayu dibedakan menjadi dua golongan, yaitu ada yang namanya Melayu tua dan Melayu muda. Kita lihat lagi gambar suku Melayu. Seru ya pelajarannya. Nah, ini dia. Suku bangsa Melayu. Yang pertama, golongan Melayu tua. Golongan Melayu tua itu ada suku Dayak di Kalimantan, gambarnya yang paling sebelah kiri. Kemudian ada suku Toraja di Sulawesi Selatan, gambarnya yang tengah. Kemudian ada suku Batak di Danau Toba, gambarnya yang paling sebelah kanan. Nah, jadi suku-suku ini merupakan golongan Melayu tua. Kemudian ada juga nih golongan Melayu muda. Kita lihat yuk golongan Melayu muda seperti apa ya. Nah, suku bangsa Melayu, golongan Melayu muda. Golongan Melayu muda yang pertama ada suku Jawa di Pulau Jawa, gambarnya yang paling sebelah kiri. Itu merupakan suku Jawa. Yang kedua, suku Minangkabau di Sumatera Barat. Gambarnya ada yang di paling tengah. Yang terakhir adalah suku Bali di Pulau Bali, ya, yang paling kanan. Itu merupakan suku bangsa Melayu yang terbagi menjadi dua, ada golongan Melayu tua dan ada golongan Melayu muda. Kita bisa lanjut ya, Kak. Nah, penyebab kenapa sih kok banyak sekali suku-suku di Indonesia? Apa sih penyebabnya? Kira-kira apa penyebabnya? Ada yang tahu tidak? Nah, untuk mengetahui penyebabnya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia yang pertama, karena perbedaan ras asal. Contohnya, suku-suku di Papua berasal dari ras Negroid dan suku Dayak di Kalimantan berasal dari ras Mongolit. Nah, jadi perkawinan antara ras Negroid dan Mongolit menghasilkan faktor-faktor yang lain. Itu jadinya perbedaan ras. Kemudian perbedaan lingkungan geografis, yaitu ada yang tinggal di pegunungan, ada yang tinggal di pesisir pantai. Selanjutnya, perbedaan latar belakang sejarah. Kemudian adanya perbedaan agama dan kepercayaan, misalnya seperti suku Minangkabau yang banyak menganut agama Islam. Tetapi jika di Bali banyak saja yang mengikuti ajaran Hindu atau Buddha. Nah, itu merupakan perbedaan dari agama dan kepercayaan, tetapi tetap sama, tetap satu, tetap Indonesia ya. Sekarang kita bagaimana nih kalau misalnya kita sudah tahu bangsa-bangsa kita berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, rasnya berbeda-beda. Kita bagaimana nih cara menghargai keragaman suku bangsa? Kira-kira gimana? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Pintar. Yuk kita lanjut yuk kalau udah penasaran. Menghargai keragaman suku bangsa. Nah, caranya yang pertama menerima suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari. Meskipun mereka tidak memiliki kebiasaan adat istiadat yang berbeda, bergaul dengan siapa saja, tidak hanya dengan satu suku bangsa. Nah, kemudian
tidak menjelek-jelekan, tidak menghina, dan merendahkan suku bangsa lain. Manusia diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama. Jadi kita di hadapan Allah itu sama saja, Kak. Gak ada yang aku yang paling dicintai oleh Allah, tidak. Suku Jawa paling dicintai Allah, tidak, belum tentu. Suku Sunda paling dicintai Allah, belum tentu. Semuanya di mata Tuhan adalah sama, ya. Insya Allah, sama paham ya, Kak? Pesan dari Ibu, kita harus selalu dan saling menghargai orang yang beda suku dengan kita, agamanya berbeda, rasnya berbeda, ekonominya berbeda, tetapi kita harus saling menghargai, saling menghormati. Apalagi kalian nih, Kak, kalian terhadap orang tua harus menghormati, harus patuh, harus mempunyai adab, harus memiliki sopan santun. Apabila ada orang tua yang lewat, permisi, saya mau lewat. Apabila ada orang tua lagi berbicara, jangan sekali-kali kalian mencela pembicaraan orang tua. Apalagi contohnya, apabila kalian ingin keluar, ingin main, izin, pamit dulu. Karena itu merupakan hal yang sangat penting, karena itu adalah menghargai orang tua kalian. Paham ya? Yang paling pertama harus menghargai orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua dihargai, dan yang paling umurnya di bawah kalian harus disayangi. Insya Allah paham ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tugas tematik pembelajaran 4, kalian bisa mengerjakan di halaman 34. Ayo mencari tahu. Kalian bisa mencari identitas suku bangsa di internet ya, Kak. Misalnya suku bangsanya Jawa, provinsinya Jawa Tengah, bahasa daerahnya Jawa, pakaian adatnya kalian bisa cari pakaian adat Jawa apa namanya. Rumah adatnya rumah adat Joglo bukan ya? Kalian bisa tulis. Tarian daerahnya tari Merak bisa nggak ya? Nah, kalian bisa tulis ya. Masya Allah paham, dikerjakan 5 nomor saja, dikerjakan di buku paket tematik, kemudian hasilnya difotokan kepada Bu Dita ya. Alhamdulillah pembelajaran dan tugas hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dan kalian cerna dengan baik. Amin. Nah, terima kasih kakak-kakak kelas 4A yang soleh dan solihah. Pembelajaran hari ini telah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku semua. Semangat 4A. Dadah.